Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Arya Samudra. Di pertemuan kita hari ini kita akan membahas apa itu lampor yang sedang booming di sosial media, masyarakat ataupun tempat kalian berada. Mari kita simak pengalaman cerita dari teman-teman kita mengenai apa itu lampor. Monggo. Cerita tentang lampor ya? Iya. Atau keranda terbang. Lampor kalau menurut saya itu sebuah keranda yang terbang di malam hari gitu. Khususnya di malam hari. Itu keranda terbang itu keranda yang buat ngangkut jenazah itu mas? Yang kalau di masyarakat atau yang di desa-desa mungkin atau di hampir seluruh kalangan lah itu ya, itu yang kayak atau beberapa orang yang telah meninggal itu Ya, yaitu kayak orang Jawa katanya itu kendaraan terakhir. kereta Jawa ya mas? Nah benar, kereta Jawa. Kereta Jawa. Dari Mas S mungkin pengertian dari lampor kurang paham. Dari Mas Sastra sendiri tadi pengertian lampor itu kerenda terbang ya mas? Ya, kereta Jawa. Kereta Jawa atau bisa disebut juga kereta Jawa teman-teman. Nah ini kan udah ada pengertian sedikit lah tentang lampor itu kerenda atau kereta Jawa. Lah itu datangnya itu malam, pagi atau siang ya mas? Menurut teman-teman itu ada yang mau berpendapat, mungkin Mas S, Mas Sastra, Mas R? Itu mungkin datangnya di malam hari, pertengahan malam, sekitar jam 12 atau sekitar jam 2 malam. Jam segitu biasanya lewat mengelilingi rumah-rumah warga. Mengelilingi rumah-rumah warga itu berarti terbang ya? Terbang atau mungkin glosor kah apa gitu? Menurut pengalaman saya, kemarin saya melihat ada suatu bayangan keranda gitu, itu terbang lewat pinggir jalan gitu kan. Pas posisi saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya. Oh lagi itu tiba-tiba gitu aja mas? Atau Iya. ada aba-aba Itu atau pertanda apalah, angin kah apa itu apa gitu? datangnya secara tiba-tiba kan. Saya lagi ngobrol-ngobrol sama teman saya, lagi asik kan, bincang-bincang anak muda gitu. Nah itu tiba-tiba ada sosok bayangan gitu, mirip seperti keranda gitu. Mirip seperti keranda, Iya. tapi itu belum dipastikan lampor ya mas? Belum. Dan saya itu langsung saya ikutin, saya kejar arahnya kemana gitu, langsung saya kejar terus sampai kelihatan dia berhenti di suatu depan rumah warga. Depan rumah warga. Nah itu depan rumah warga itu langsung menghilang atau gimana mas? Dia berhenti sejenak, Berhenti sejenak terus hilang atau kembali terbang lagi? agak lama Agak lama gitu. karena saya takut. Iya. Ya gitu, langsung saya pergi sama teman saya. Berarti kamu tinggalin aja itu? Iya tinggalin, saya Berarti takut nanti belum- kalau mati Oh, dikejar berarti- lapor. Berarti ini menegangkan sekali mas kalau Iya. sampai kematian. Berarti belum sempat lihat perginya itu ya mas, sampean sudah pergi duluan. Iya saya sudah pergi Untuk kejadiannya kemarin mas? kemarin, baru-baru aja. Baru-baru aja kemarin. Cerita dari Mas R tadi, ada mungkin cerita dari Mas Sastra Kalau bisa dibagikan? kalau cerita dari saya tuh itu seperti mitos yang dari zaman dahulu. Ini kan saya cerita ke orang, tanya ke orang-orang dahulu lah yang udah tua gitu ya. Dan nggak cuma satu dua orang aja yang saya tanyain atau
saya minta pendapat Minta tentang pendapat. lampor ini gitu. Memang beneran atau tidak Nah, itu ternyata sejak zaman dahulu tuh sejak zaman dahulu itu mitos keranda terbang atau yang sekarang lampor itu memang ada, dan itu dulu orang-orang dulu bisa dibuktikan, bisa membuktikan ya, atau bisa kebanyakan orang bisa melihatnya gitu. Dan itu katanya real, nyata itu mas, memang nyata. Memang nyata itu. Tapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Ya enggak orang-orang tertentu, misalnya kayak ada seorang yang wah kebetulan lihat yang tiba-tiba pas mungkin bisa dibilang apesnya lihat kayak gitu kan. Iya. Kalau kita nggak ingin kan ya itu bisa dikatakan apes Iya, ya. betul sekali. Dan terus kalau menurut orang dulu tuh itu seperti lampor itu seperti simbol Mas. Simbol apa itu mas? Mungkin Simbol kalau didahulu kan ada kayak seperti kiriman dari orang yang misalnya mengancam seseorang gitu loh. berarti lebih menjurus ke santet ini. Kurang lebihnya seperti itu. Soalnya itu kayak pertanda kan, itu kan keranda terbang ya Mas. Kan keranda terbang itu kan simbol orang kematian gitu. Orang kematian yang membawa orang meninggal. Nah itu kalau menurut cerita orang dulu tuh kayak sebuah pertanda. Jadi pertanda buruk ya mas. Iya, pertanda kurang baik. Bukan cuma ini agak sensitif ya. Ini pokoknya ini cerita dari orang-orang dulu itu, nenek moyang dulu itu mempunyai kepercayaan seperti itu. Jadi itu bisa dikatakan tangan-tangan kanan malaikat yang menyambut nyawa lah gitu. Soalnya itu juga real, dan itu efeknya juga kalau misalnya keranda terbang atau lampor itu berhenti di suatu depan rumah, itu berefek sakit dan sampai meninggal. Bahaya itu mas. Ya itu kalau Merinding geng. zaman dahulu tuh real katanya. Dan sekarang di zaman sekarang itu terjadi Booming lagi. dan di suatu daerah mana gitu itu menjadi kepercayaan, dan ada yang menjalani kayak ritual-ritual sebagai itu menolak lampor itu kan. Sekarang zamannya wabah kan mas. Iya. Nah, itu wabah Ya ini kan di tengah pandemi juga mas. dan masyarakat di sana tuh kayak mempunyai sebuah ritual untuk menolak sebuah wabah, atau ya pokoknya intinya menolak sebuah wabah, dan dilakukan pada malam hari dengan ritual-ritual tertentu. Mungkin pengalaman dari Mas Sastra sendiri pernah ikut atau melakukan ritual penolakan lampor itu, atau belum pernah, atau mungkin ada cerita? Kalau pengalaman dan ikut ritual seperti itu sih saya belum Belum pernah. Soalnya ya belum melihat langsung. Tapi kalau soal cerita yang saya dengar atau yang saya mungkin ini bisa dikatakan ada mitos keranda terbang atau lampor itu mas, di sebuah desa yang dekat dengan desa saya itu di setiap malam, di suatu malam ada seseorang yang notabene bisa melihat gitu. Punya penglihatan mata batin lah gitu mas. Orang-orang tertentu sebelum ada kematian yang berturut-turut Ya. Seseorang tuh pernah bercerita ke saya bahwa suatu malam hari itu beliau itu melihat sebuah lampor tadi keliling sebuah desa. Keliling sebuah desa mas. Keliling sebuah desa itu kan kalau Itu kelilingnya sendiri terbang atau memang ada roda atau pakai apa gitu mas? saya kurang tahu mas. Kalau istilah terbang tuh kayak ya terbang gitu mas. Terbang. Ya agak tinggi, lewatnya tuh di atas rumah-rumah maksudnya mas. Di atas rumah-rumah terus keliling, tapi
dari kata beliau tuh itu sebuah pertanda, tapi kan belum melihat keranda itu berhentinya di mana kan Oh belum itu tahu. berhenti toh mas? Karena dari cerita tersebut nggak ada, belum dilihat itu Berhenti apa berhentinya, belum? tapi terus di hari keduanya tuh ada keranda terbang tuh pelan. Pertama kan cepet gitu, Banter gitu ya mas? cepet kantor. Hari kedua tuh pelan-pelan, nggak melihat lampornya itu berhenti di mana, tapi keesokan harinya ada seseorang yang meninggal tadi. Itu ya bisa dikatakan aneh, janggal, atau memang kenasiban, atau memang apa ya? Ya menurut kepercayaan masing-masing sih mas. Kembali kepercayaan masing-masing lagi mas. Soalnya itu kalau di adat Jawa, khususnya di lingkungan saya itu seperti itu sebuah kiriman kalau menurut saya. Ya, menurut seperti santet mas tadi. sastra pribadi itu merupakan sebuah santet lah. Yang bisa dikatakan santet tadi. Dan itu real, nggak cuma satu orang aja yang jadi korban. Soalnya ini kan juga mungkin pas zamannya kena wabah yang semua orang bisa merasakannya mas. Iya. Itu berarti apa ya mas namanya mas? Itu mungkin kok sampai bisa banyak orang itu yang menjadi korban itu kan, bukannya kalau santet itu satu ya udah kelar, satu yang mungkin dibilang lampor bisa jadi santet tadi ya mas? Ya mungkin itu kan ini sedang terjadi wabah, dan orang yang jadi korban wabahnya kan nggak cuma 1-2 orang menyebar seluruh dunia, tapi kan ini dalam sebuah desa, terus ada seseorang yang bisa melihat lampor tersebut keliling desa tersebut, dan terjadi kematian yang berturut-turut gitu mas. Ini real ceritanya, dan saya sendiri kan dekat dengan desa saya mas. Ini ya cerita real Ceritanya tapi juga saya pribadi belum mengalami, cuma itu memang nyata ada. bukan belum mengalami, tapi belum bisa melihat si lampor itu. Tapi cuma kalau orang awam seperti saya kan cuma angan-angankan, oh iya ini mengait-kaitkan dengan zaman dahulu mas. Begitu. Ada yang mau ditambahin lagi mas Sastra mengenai lampor tadi? Lampor tuh kalau menurut saya sebuah simbol yang akan datangnya kematian. Percaya tidak percaya tuh udah terjadi dan udah terbukti mas, udah kelewat malah. Dan mungkin ini Sudah ada dari dulu tadi katanya ya, zaman dari dahulu. Dan ini kalau dari zaman dahulu itu kayak melewati zaman-zaman sampai sekarang. Kan kemarin mungkin belum mas, nggak ada. ini kembali booming lagi Kembali ya. booming lagi. Soal kalau simbol seperti itu kan kita ngeri sendiri mas. Iya benar mas, mistisnya itu Apalagi kalau mas melihat sendirilah malam-malam berdiri di tempat mas ya, kalau melihat kayak gitu sendiri mas. Wah, ngeri banget ya. Iya. Ya seperti itu. Dari mas SS mau menambahkan atau tidak? Tidak. Nah, ini kan berarti tadi cerita dari teman-teman yang mengandung hawa-hawa Cerita horor, mistis kayak cerita mistis mengandung hawa-hawa horor ya mas. Mungkin untuk menyikapi diri kita sendiri terutama, atau masyarakat atau penonton, mungkin keluarga, ada solusinya mungkin dari rekan-rekan semuanya. Monggo kalau ada yang solusinya, ada cara atau supportnya biar kita tidak terlalu down memikirkan lampor itu, gimana ya mas menurut teman-teman sekalian? Selalu berpikir positif Dari mas R berpikir positif. ya. Ketika ada sesuatu keganjalan di luar rumah, gak berani keluar rumah sendirian, ajak teman di dalam rumah
biar lebih aman. Terus jangan takut yang sama hal-hal gituan, karena manusia itu lebih tinggi derajatnya. Oh iya benar, lebih Kayak tinggi gitu. derajatnya ya. Lebih banyak berdoa, dekatkan diri dengan Tuhan kita. Iya iya. Itu dari Mas R. Nasihat, masukan, atau mungkin bisa disebut apalah untuk pemirsa ini kita dari Mas Sastra, ada mungkin? Kalau menurut saya tuh kita kembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa, tingkatkan lagi keyakinan kita. Gitu ya Mas. Perbaiki lagi diri kita tentang gimana sih pendekatan tentang kepada Yang Maha Kuasa gitu. Terus kita ambil sisi positifnya, pasti kan banyak Mas. Iya iya betul Sisi betul. positifnya, dan selalu berbuat baik. Untuk masalah lampor yang selalu mengintai kita, itu bisa percaya atau enggak, tapi kita Itu kembali kepada pribadi masing-masing. bisa percaya atau enggak tuh kita bisa terus berpikiran positif, berbuat baik, terus jaga perilaku kita. Kan Iya. soalnya kan di Jawa ada pepatah gini Mas, siapa sopo nandur bakal mundur. Iya iya Nah, saya gitu. pernah dengar itu Mas. Ya. Dan itu kalau dari zaman dulu, tapi terus bagi perjalanan hidup kita gitu. Kalau misalnya kita berbuat baik, berprasangka baik, insya Allah itu semua nggak terjadi pada kita semua. Berpikiran positif, berprasangka baik, berbuat baik, memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, menambah iman dan keyakinan kita. Mungkin dari Mas S sudah cukup itu aja ya. Untuk ini kan cerita dari teman-teman kita semua, Ini cerita pengalaman kita. pengalaman Pribadi. pribadi kita lah ya. Ini untuk pemirsa ataupun siapapun lah yang melihat tontonan atau tayangan video ini ya, tentang lampor itu boleh percaya atau tidak percaya, kembali lagi kepada diri kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan kita. Yang terpenting pesan dari video ini, tetaplah berbuat baik, berprasangka baik, saling menolong, dan jangan lupa perbaiki dirimu. Dari saya ngademin mau pamit. Mau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa pantengin terus channel YouTube Arya Samudra.